Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Larasati dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya akan memberi renungan hidup tentang mau kemana sih hidup kita ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, coba kita berhenti sebentar, sejenak saja dari rutinitas kita sehari-hari. Kita ambil nafas, tenangkan pikiran, lalu tanya diri sendiri, sebenarnya kemana sih kita mau membawa hidup kita ini? Dalam surat Az-Zariyat pada ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Artinya, kita hidup ini bukan cuma untuk bekerja, sekolah, lalu kita hangout, kita senang-senang, lalu kita cari uang, lalu kita mati. Enggak, kita hidup bukan cuma hanya untuk itu, tapi hidup kita ini sejak kita di dalam kandungan, Allah sudah menetapkan kalau kita ini udah punya arah, yaitu untuk mendekat kepada Allah, menjalani semua aktivitas sebagai ibadah, dan meniatkan semuanya hanya kepada Allah, demi untuk mencapai tujuan akhir, yaitu surganya. Bukan hanya sholat dan puasa, tapi juga belajar, bekerja, membantu orang tua. Semua itu bisa jadi ibadah kalau diniatkan hanya karena Allah, seperti dalam dalil innamal a'malu binniyat. Kadang kita lupa, dunia ini hanya tempat singgah, bukan tempat tinggal, hanya sementara, bukan selamanya. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 185, Allah berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati." Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara." Diriwayatkan oleh Bukhari. Kita ini di dunia ini cuman mampir sebentar, sama seperti orang yang numpang di halte, menunggu bus datang sebentar lalu pergi. Begitu juga hidup, gak ada yang tahu kapan kereta terakhir kita datang, kapan ajal kita datang. Banyak orang mengejar dunia seakan-akan hidupnya itu cuman di sini aja, cuman satu kehidupan. Padahal Allah sudah mengingatkan pada surat Al-Imran ayat 185, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi hati-hati ya. Bukan berarti kita tidak boleh punya cita-cita atau harta, boleh sekali. Tapi jangan sampai dunia itu melalaikan kita dari tujuan utama, yaitu untuk beribadah kepadanya. Jangan sampai kerja keras kita dari siang, dari pagi sampai malam, dari gelap ketemu gelap, tapi kita lupa sholat. Jangan sampai kita kejar popularitas tapi kita lupa diri. Kita kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Waktu kita ini kan amanah ya. Jadi Allah bersumpah dalam surat Al-Asr, yaitu wal asr innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu di ayat Al-Asr itu? Karena waktu itu adalah satu-satunya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita seringkali lalai sama nikmat itu. Kita sering sia-siakan dari kenikmatan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Yang pertama itu kesehatan, dan kedua itu waktu luang. Diriwayatkan oleh Bukhari. Betapa sering kita menyia-nyiakan waktu untuk hal yang sia-sia. Padahal setiap detik itu adalah kesempatan untuk menambah pahala, memperbaiki diri, dan mendekat kepada Allah. Bisa juga kita diberi kenikmatan waktu luang oleh Allah itu untuk bertaubat. Jadi teman-teman, jika hari ini Allah
masih memberi kita hidup, itu tandanya Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk berubah, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tanya lagi dalam hati, apa arah hidup kalian? Apa arah hidupku? Apakah menuju ridha Allah atau menjauh darinya? Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepadanya. Hidup ini terlalu singkat untuk dipakai berbuat sia-sia, terlalu berharga untuk bermaksiat, dan terlalu sebentar untuk menjauh dari Allah. Teman-teman, mari kita perbaiki arah hidup kita mulai hari ini. Kita tidak tahu kapan Allah akan menutup usia kita, tapi selama kita masih bernafas, masih ada nyawa, selalu ada kesempatan untuk kembali kepadanya dan untuk bertaubat juga. Semoga Allah membimbing langkah kita menuju jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.